Gila, by the way shout out dulu buat kakaknya yang bilang viralin ya, yang nge-call out pelaku. Ini butuh keberanian yang sangat amat tinggi banget gitu ya. Di samping lewat video ini lu bisa tahu kalau misalnya banyak banget laki-laki. Cuma dalam momen ini udah ada petugasnya gitu ya. Yang cewek-cewek ke depan aja, yang cewek-cewek ke depan. Yang cewek-cewek. Ya, tapi ini baru hari ke-18. Tiba-tiba kita mendapatkan kabar kalau misalkan ada orang yang dengan sengaja melakukan masturbasi atau onan di transportasi umum yaitu Transjakarta. Nah, kita harus fokus dulu sebenarnya ke bagaimana kondisi korban gitu ya. Cuman kalau misalnya lihat dari videonya, terus habis itu kalau misalnya gue lihat dari bagaimana kronologi per tanggal 18 Januari gitu, udah langsung ditanganin sama petugas dari Transjakarta, terus kemudian udah ditanganin sama pihak polisian. Dan yang lebih mind blowingnya lagi adalah di tanggal 18 Januari 2026 setelah direkonstruksi sama pihak polisian, kita dapat fakta baru dari video ini. Katanya ya, bukan si pelaku yang ingin melakukan onani kepada korban, tapi pelaku itu datang bersama dengan temannya melakukan masturbasi. Dan cairannya itu tidak sengaja kena korban. Stop aja. Kita bakal bahas bareng-bareng bagaimana kelanjutannya karena ini mind blowing banget ya. Dan semoga dengan video ini lulus semua gitu, atau kita sendiri gitu, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, nggak ada niatan atau nggak ada kepikiran buat melakukan hal yang tidak beradab dan juga tidak etis ini, karena kita nggak tahu ke depannya kayak gimana gitu ya. Kita harus saling mendoakan, kita juga harus benar-benar saling memberikan ruang yang aman buat saudara-saudara kita yang perempuan gitu ya. Apalagi di transportasi umum ini, orang-orang lagi pada berjuang, lagi pada capek gitu, baru balik kerja, tiba-tiba kondisi kayak gini, lu bayangin anjir. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Nah, video awal itu kita bisa tahu dari akun TikTok namanya Meacho_here ya, dimana beliau buat caption perjalanan pulang kerja dari Gold Coast, shock banget terjadi di depan mata hati-hati semua, terutama buat cewek yang suka naik Transjakarta. Caption lu bisa lihat sendiri di video. Warning sexual harassment Transjakarta 1A rute Pantai Maju Balai Kota, dimana akhirnya ditarik ke belakang sama petugas dan diborgol dulu karena posisi masih di tol plus macet. Di sini ada teman si cewek yang kena tadi marah-marah dan sampai ditampar karena ditanya malah diem aja, dan kebetulan cewek yang kena itu bapaknya polisi. Fast track tuh hukuman tuh. Sebelum kita mulai ngebahas, kita bakal lihat dulu bareng-bareng bagaimana video originalnya gitu. Karena dalam video ini pun kita bisa tahu kalau misalkan ada keterangan-keterangan yang akhirnya ngebantu polisi dalam merekonstruksi bagaimana kelanjutan peristiwanya. Let's go. Ini ya. Ya temen-temen nih. Ada Ini di pelecehan, Bang. Jakarta Ada nih. Ada pelecehan. Lu bisa tahu yang mana yang pelakunya? Saya mana ya? Oh. Ya, di sini ada caption tambahan. Di sini dia beralasan tadi ada cowok pegang-pegang saya sambil nunjuk cowok. Sekali lagi cowok yang beneran cowok kalau dipegang sesama harusnya marah nggak sih? Bukannya keenakan, betul. Ya, dia bilangnya katanya oh cowok gara-gara cowok bukan gara-gara simbanya gitu. Itu makin gak masuk akal lagi. Cuma dari keterangan yang udah dapat sama polisi, ternyata dia berkata jujur. Tololnya. Kita nggak dibolehin turun dulu, beberapa ada yang dimintain saksi. Dia nangis sampai diteriakin dan akhirnya si pelaku ini diturunin di halte museum sejarah dan kena tonjok teman atau pacar si cewek. Yo, ada pasangannya berarti. Ya, akhirnya kena hantam gitu ya. Well, tanggal 18 Januari 2005 kita akhirnya mendapatkan kabar baru terkait peristiwa ini gitu yang sudah diberitain juga sama Berita 1 dengan judul heboh dua pria masturbasi dalam bus Transjakarta. Ternyata nggak sendirian yang masturbasi, tapi berdua, yang satu bisa kabur. Ya, beritanya seperti ini. Pemirsa, dua orang pria melakukan tindakan asusila di bus Transjakarta yang akhirnya ditangkap polisi. Sebelumnya kedua pelaku tertangkap penumpang melakukan tindakan asusila dan viral di media sosial. Makin mind blowing lagi. Gue bakal coba buat kasih tau semua bagaimana kronologi lengkapnya yang emang udah dikonstruksi sama polisi lewat berita liputan 6 yang di-share sama anak-anak Facebook. Kasus asusila di Transjakarta ternyata bukan begini penjelasan polisi. Polisi mengungkap fakta baru kasus asusila di bus Transjakarta. Dua pelaku laki-laki ternyata melakukan perbuatan cabul dengan saling berinteraksi, bukan masturbasi. Salah satu pelaku meraba pelaku lainnya hingga cara mengenai pakaian korban. Perempuan yang berdiri di depannya itu tetap masturbasi.
Cuman gampang ejakulasi. Astagfirullahaladzim. Polisi mengungkapkan fakta baru kalau asusila di bus Transjakarta. 2 pelaku laki ternyata melakukan perbuatan cabul dengan saling berinteraksi, bukan observasi. Salah satu pelaku meraba pelaku lainnya hingga cara mengenai pakaian korban. Perempuan yang berdiri depannya, sumpah sedih banget yang jadi korban. Ya semoga korban masih baik-baik aja sampai sekarang. Kedua pelaku berada di belakang korban sama-sama berdiri. Pelaku Ferdinand meraba alat kelamin pelaku Hansen hingga mengeluarkan cairan sperma yang mengenakan baju korban gunakan. Jadi dua pelaku ini sama-sama lelaki. Pelaku satu meraba alat kelamin sampai pelaku kedua mengeluarkan sperma. Muceratan tersebut yang mengenai korban Imbuh Perwira Menengan Korps Bayangkara ini. Korban sempat mengira cairan tersebut air AC, namun sadar setelah mendengar percakapan pelaku. Polisi menyebut kedua pelaku sudah saling mengenal dan janjian naik bus yang sama, sementara korban tidak mengenal mereka. Korban menyadari ada cairan di baju belakangnya sampai menetes ke kaki dan mengira itu air AC. Kemudian ada suara laki-laki sambil mencekik pelaku Hansen mengatakan, "Kamu, aduh." Kebanyakan nonton Hentong tapi gimana ya, aduh. Lanang sama lanang bang, dan akhirnya korban tersadar bahwa cairan yang ada di baju belakangnya adalah, aduh, lanjut polisi. Ini korban makin parno lagi nggak sih? Takutnya kalau misalnya emang sesama gitu ya, ada hal-hal lain gitu yang mungkin bahkan lebih membahayakan gitu lah, apalagi kalau misalkan keluar cairan ya. Menurut saya menuturkan kedua pelaku diketahui sudah saling kenal dan memang janjian untuk naik ke bis Transjakarta yang sama. Pada tanggal 15 Januari 2026 sekitar pukul jam 6 ya, kedua pelaku sudah kenal kurang lebih 3 hari dan sudah komunikasi. Satu janjian pulang. Bentar, lu baru kenal 3 hari langsung ngelakuin hal yang kayak gitu bareng-bareng di transportasi umum. Cepet banget gitu ya, dari kenalan gapnya ke ngelakuin hal yang seperti ini gitu. Ya ampun, gak ngerti gue bagaimana pergaulan di ibu kota gitu. Cuman semoga gak semuanya kayak gitu juga ya. Saya janjian pulang kerja bareng di halte bus PIK, namun kedua pelaku tidak mengenal korban. Ya ampun. Well, gong dari berita ini atau akhir dari berita ini adalah dua pria tersebut udah jadi tersangka. Lewat berita Kompas dikasih tahu, HW dan FTR ya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Utara. Kedua dijerat dengan pasal perbuatan asusila di muka umum. Sudah tersangka dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum. Ya, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa itu. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut untuk proses hukum lebih lanjut. Ya, sebelumnya HW dan FTR menaiki bus Transjakarta dari Pantai Maju, Jakarta Utara menuju Balai Kota DKI. Terus abis itu dipergoki oleh seorang wanita ketika kedua pelaku mainkan alat itu. Terus kedua pria tersebut kemudian diturunkan diamankan petugas Transjakarta untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Begitulah kira-kira peristiwa anomali yang terjadi di Transjakarta tanggal 16 Januari 2026. Ini sangat penting buat kita tahu gitu ya, kalau misalnya emang bener-bener udah gak kuat banget gitu, seenggaknya tahan, jangan sampai di muka umum men. Sumpah ya, gue gak yakin ini pelaku nontonin anime juga, cuman kita gak ada yang tahu gitu tontonan mereka apa gitu. Cuman jangan sampai fantasi terus kemudian tontonan lu bener-bener bisa menggerakkan nafsu lu sampai lu tuh lupa kalau misalkan ada adab dan juga norma ketika lu tinggal di negara bahkan di bumi ini gitu loh boy ya. Dan buset, sebisa mungkin gue mendoakan lu semua dan semoga lu pun mendoakan gue gitu ya, biar kita sama-sama terhindar dari kejadian ini, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, karena gak ada yang tahu ke depannya kayak gimana gitu ya. Gue selalu wanti-wanti nojo menjalik. Cuman akhirnya ada juga kejadian yang sangat amat gak jelas di transportasi umum Jakarta ini. Baru sebenarnya penasaran gimana respon dari orang-orang di internet? Lo bisa lihat sendiri di salah satu kolom komentar postingan original dari TikToknya gitu ya. Puput Novitasa bilang keren banyak, kalau saya udah nangis duluan pasti. Ya di videonya udah ada yang nangis juga pelakunya. Ya semoga korbannya diberikan ketabahan dan juga semoga bisa cepat recovery dari fenomena yang bener-bener mind blowing ini. Jini bilang kita perempuan sudah harus berani nih sama yang gini-ginian. Iya. Dan buat para laki-laki termasuk gue sendiri, ini benar-benar pengingat kita gitu, terus benar-benar berhati-hati dalam bersikap gitu ya, dan semoga kita bisa tetap menghargai satu sama lain gitu. Quert bilang yang mana kak pelakunya biar kita lebih aware. Udah jelas sebenarnya pelaku yang mana ya. Fit bilang tapi ini keren loh, ketangkep pelaku dan temannya berani. Aku kayaknya udah diem nangis takut, pokoknya campur aduk, kalian hebat mbak. Ya jadi emang kerjasama dari orang-orang yang di gerbong Transjakarta itu sih ya, yang pada akhirnya membuat pelakunya sendiri tuh bisa benar-benar diproses gitu loh, bahkan sampai jadi tersangka. Mungkin karena satu dan lainnya, karena emang korbannya juga katanya ada kerabat polisi gitu ya.
Ada yang bilang takut banget, salut Mbak baju putih ya. Ryu bilang beruntung banyak ada yang nemenin dan salut sama abang-abang yang berani neriakin si cowok. Ya, Evi bilang ya Rob kok ada jid nikah manusia Najul. Iya ini buset baru hari ke-18 gitu udah ada kelakuan yang seperti ini. Gimana bulan-bulan berikutnya gitu loh. Well itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait kabar terbaru mengenai pria anomali ya. 2 pria anomali yang ada di Transjakarta. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua bisa terhindar dari kejadian yang gak jelas ini. Gue undur diri, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.